Ya. Oke, sudah. Oke. We live. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, jemaat kekasih NLBC, di mana saja saudara berada, khususnya di rumah masing-masing. Saat hari Minggu, hari Tuhan, kita datang berbakti dan menyembah. Walau kita berpisah secara fisik, biarlah roh kita bersatu dalam Tuhan yang mempersatukan kita dalam sembah bakti hari ini. Mari saudara-saudara kita nyanyikan bersama-sama Jiwaku Tenanglah, sebuah lagu yang sangat kita butuhkan, bukan? Ya, di tengah-tengah suasana seperti ini, biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kita semua, kekuatannya menyanggupkan kita untuk bertahan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku dan sangkakala menyambut datangnya. Jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Kita nyanyi Inggrisnya, It is well with my soul. It is well with my soul.
Tuhan, biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kami, jiwa kami tatkala dunia bergejolak. Bahwasanya jiwa kami teduh, tenang di dalam Tuhan. Saat kami datang bersama-sama Tuhan menghadap hadirat-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berkenan mendatangi kami, memberkati kami tatkala hati kami berdoa, hati kami menyanyi, memuji, hati kami menyembah-Mu. Berkati seterusnya saat kami bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menenangkan, menghibur, menguatkan semua kami. Di dalam Tuhan kami sanggup. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati semua kami yang mendengarnya. Dengan hati ingin belajar dan mau belajar dan peka belajar untuk mendengar ajaran-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mungkin sekali, saudara-saudara sekalian, perasaan kita semua saat ini sangat berkaitan dengan rasa takut. Maka itu khotbah kita hari ini berjudul Jangan Takut. Jangan takut, dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Dengarkan, saya bacakan di sini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, perasaan takut itu selalu membuat kita merasa cemas, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita berada dalam krisis, seakan musuh yang tidak kelihatan itu sedang mengancam kita, dan hati kita menjadi ciut dan ngeri. Kita semua sudah tahu dan kita sudah berada dalam suasana cengkraman dari pandemi coronavirus yang kita sudah dengar hampir setiap hari melalui mass media, yang telah mencapai seluruh dunia, saudaraku, yang tertular kira-kira 200 plus. Itu tidak pernah statis, selalu terus bertambah tiap hari. Yang meninggal 10.000 plus lebih. Bahkan kemarin saya dengar di Italia saja, satu hari dalam 24 jam hampir 800 orang meninggal, saudaraku. Di Los Angeles County sendiri, seratusan yang terinfeksi. Korban kematian pun juga terus bertambahan. Tadinya Gubernur California menyuruhkan supaya anak-anak diliburkan 2 minggu, tetapi kemudian dia ralat kembali, mungkin 2 minggu bisa terus berlangsung hingga summer nanti. Pemerintah menyerukan supaya kita melakukan social distancing, artinya jauh dari keramaian, kurangi dari kumpul-kumpul orang banyak, kecuali perlu sekali baru keluar, membeli grocery misalnya, atau membeli obat, atau ke dokter, atau melakukan hal-hal yang sangat-sangat esensial lainnya. Jika tidak, stay home. Rajin cuci tangan, jika bersin harus tutup mulut dengan tisu ataupun dengan siku tangan. Toko, mal, restoran, dan sebagainya, perusahaan pada tutup. Sehingga gereja kita pun juga harus seperti ini berbaktinya. Kita berbakti di rumah. Kesemuanya ini berimbas pada ekonomi lokal juga sekaligus, dan dunia, saudaraku. Resesi yang akan mungkin membawa kepada keambrukan semuanya itu. Saya membaca dalam satu majalah ekonomis, sampul luarnya bergantungkan suatu board menuliskan close, berhentinya aktivitas trading, aktivitas ekonomi dunia, roda ekonomi yang harus berhenti karena pandemik, karena wabah yang sangat ganas ini. Itu berarti akan terjadi suatu pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran, saudaraku, di seluruh dunia. Banyak akan menganggur, banyak orang yang akan kelaparan.
Kesemuanya ini, saudara, membuat kita ciut dan ketakutan, termasuk Presiden Trump, presiden kita, yang biasanya sangat gagah perkasa dalam memberi dalam public appearance, di dalam penampilannya di depan pers misalnya, ciut karena pandemik juga. Saudaraku, kita semua dirundung takut. Saya pun juga ikut di dalamnya. Namun saudara, Alkitab mengajarkan kita, mengingatkan kita lagi, supaya kita jangan takut. 2 Timotius 1 ayat 7 yang kita bacakan tadi, saya tayangkan lagi di atas PowerPoint. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini sudah pastor singgung, ayat sebelumnya di khotbah 2 minggu yang lalu. Hari ini kita akan pelajari lebih fokus lagi dan lebih mendalam lagi. Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan yang pertama yaitu kekuatan atau power dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam bahasa Grekanya itu dunamos, dinamik, ya, sesuatu kekuatan. Apa sih maksud Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melawan ketakutan? Sebab saudara, tatkala kita takut, kita jadi lemah. Kelemahan ini tidak hanya melemahkan semangat, naiknya adrenalin di dalam tubuh, melemahkan fisik kita juga. Kita lemah karena kita kehilangan kontrol. Kita bingung, kita panik, kita tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kekuatan yang diberikan Tuhan di sini disebut di dalam ayat ini merujuk kepada pengertian bahwasanya Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang perkasa, kuat, kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu yang tidak sanggup dilakukan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa tidak bergantung kepada siapapun, apapun. Tuhan perkasa, dan apa yang dilakukannya adalah yang tidak terbayangkan, total dan final. Itulah Tuhan yang kita percaya, yang gagah perkasa, yang juga memungkinkan kita kuat untuk bertahan menghadapi semuanya. Saya ingin mengutip ayat-ayat ini, saudara ikut dengan baik. Efesus pasal 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sesuatu yang sangat menguatkan, bukan saudara-saudaraku? Sebagai orang percaya, kita diberi kuat kuasa yang betapa hebatnya di dalam kebangkitan Kristus dari kuasa maut. Kuat kuasa itu juga melampaui segala pemerintah. Ayat 22 mengatakan segala sesuatu yang termasuk malapetaka, penyakit, sampar ataupun wabah coronavirus sekalipun. Kuat kuasa Tuhan yang diberi Tuhan adalah lebih besar dari semuanya itu, dan tiada suatu pun yang dapat melampauinya. Yang kedua, kasih. Yang kedua yang diberikan Tuhan adalah kasih. Tuhan juga memberikan kasih untuk melawan takut. Kalau saya mengenang kembali almarhum kedua orang tua saya, mereka memperhatikan anak-anaknya yang cukup besar jumlah. Keluarga kami, walaupun Papa saya tidak mengobrol I love you kepada mama saya, tapi saya pun merasakannya. Masa kecil saya tanpa rasa takut, ayah sangat mencintai ibu saya. Saya tidak takut mereka cerai,
Saya tidak takut tidak punya makanan. Saya tidak takut dibiarkan tatkala saya sakit. Saya diberi obat dan saya dibawa ke dokter berobat. Saya merasa dimiliki, rasa aman, dilindungi dan dikasihi. Jikalau orang tua manusia saja dapat melakukan semuanya itu sebagai manusia yang tidak sempurna, setahu saya juga papa mama itu bukanlah orang yang kaya, karena kalau mereka baru saja berimigrasi tidak lama dari China imigrasi ke Indonesia. Saudaraku, jikalau saudara sebagai orang tua dapat melakukannya kepada anak-anak saudara, bukankah Tuhan Allah Bapa yang mendapat menjamin kita sebagai anak-anaknya hidup dalam lindungan kasih-Nya? Saya mengikuti cukup banyak ayat-ayat Alkitab, saya harap saudara mengikuti ayat-ayat ini. Tentunya saudara sangat ingat sebuah ayat yang sangat terkenal, bukan? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus pasal 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta bersandar dalam kasih. Berdoa supaya bersama dengan segala orang dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Kita baca lagi dari surat Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan memisahkan kita daripada kasih Allah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, ayat-ayat ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kasih agape itu, yang menunjukkan tingkat tertinggi, yaitu rela mati buat kita manusia yang berdosa. Tidak hanya demikian, saudaraku, kasih itu juga setia, konsisten dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Begitu besarnya kasih itu kepada kita dilukiskan sebetapa tinggi, dalam, lebar, dan panjangnya yang tidak dapat manusia mencernakannya dengan pikiran. Saudaraku, kasih itu lebih besar daripada kesulitan kita dan masalah-masalah kita, saudaraku. Kiranya di dalam kasih itu kita rasa aman dan tenang. Tiada suatu apapun dalam dunia ini dapat memisahkan kita daripada kasih itu, termasuk coronavirus yang sedang menyerang umat manusia di seluruh dunia. Kasih itu sanggup mengusir ketakutan jauh daripada kita. Yang terakhir, yang ketiga, yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya kekuatan, kasih, dan juga ketertiban atau penguasaan diri. Dalam beberapa versi terjemahan bahasa Inggrisnya itu lebih tepat,
Ya, saya tuliskan di sini self-control, self-discipline, atau sound mind, atau sober mind, yang berarti penguasaan diri. Saudaraku, saat kita percaya kepada Kristus, kita diberi Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang yang percaya. Dengan dimulainya hidup baru kita di dalam Tuhan, kita dimungkinkan untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dan salah satu karakteristik dari buah itu adalah penguasaan diri. Seorang yang dapat menguasai diri adalah seorang yang dapat berpikiran tenang, dewasa, terkontrol, stabil, dan tidak terbawa emosi. Keputusan yang diambil menyeluruh dan bijaksana. Dan Tuhan memberikan kesanggupan berpikiran tenang untuk bersandar kepadanya di tengah-tengah ketakutan. Tatkala musibah menimpa, kita tidak merasa terancam dan tidak berdaya. Lalu kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan teman-teman saudara-saudara seiman dalam Tuhan. Atau mungkin kita memilih menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan mungkin merusak diri, misalnya dengan memakai narkoba atau miras, minuman keras, memabukkan diri sekedar untuk melupakan diri dengan pesta pora yang gila-gilaan misalnya. Yang terjadi sekarang, bahkan di Italia maupun di Florida, Amerika, ada saja anak-anak muda tetap berpesta seperti tanpa suatu kepekaan yang cukup menyadarkan mereka untuk begitu seriusnya masalah pandemik ini untuk dapat menjaga diri. Seorang yang dapat menguasai diri tidak kebingungan sehingga panik buying misalnya, beli berlebihan, makan obat alternatif sembrono, atau mungkin lebih jauh lagi bergaul dengan kuasa gelap yang sangat dilarang Tuhan. Kita menolong kita, saudaraku. Seorang yang self-discipline, seorang yang self-control itu dengan pikiran terkontrol, jernih dan rasional. Dia tidak tenggelam dalam hal yang tidak dia mengerti. Lalu dia curiga Tuhan tidak peduli. Lalu marah-marah, bersungut-sungut, mengapa wabah virus dan ekonomi yang resesi. Namun dia menyikapi hidup itu dengan yang kompleks ini, dengan segala misteri, dengan apa yang dia tahu. Dia kenal dan tahu Tuhan Maha Kuasa, Maha Bijak, dan Maha Kasih. Tiada satu pun yang terjadi dalam dunia ini dan manusia di luar pengetahuan dan kontrol Tuhan. Seorang yang menguasai diri, dia tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah takut. Dia berdiri teguh menghadapi kesulitan, siap menghadapi segala tantangan dan resiko-resiko yang berat sekalipun. Terus bersandar kepada bijaksana Roh Kudus dan mentaati pimpinannya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan renungan yang singkat, dengan begitu banyak ayat-ayat yang kita telah bacakan ini, sekali lagi menguatkan hati, menenangkan pikiran, merasakan sekali lagi kuat kuasa Tuhan, kasih cinta Tuhan, memenuhi hati kita semua dan hidup kita, dan memberikan kita suatu kontrol diri yang matang dan dewasa. Niscaya kita akan menghadapi semua dengan tenang dan baik. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari yang tidak biasa ini kami berkumpul di hadapan-Mu, walaupun dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Namun kami percaya Tuhan, Roh-Mu telah mempersatukan kami dalam sembah kami.
Saat kami membaca firman-Mu, kami merefleksikan dengan sederhana, dengan singkat. Namun biarlah kuat kuasa-Mu yang besar itu, kasih cinta-Mu yang berlimpah ruah itu memenuhi kami semua. Memberikan kami kesanggupan untuk mengontrol diri di tengah-tengah suasana yang sangat-sangat genting ini. Kami tetap tenang di hadapan-Mu. Karena Tuhan tidak memberikan kami roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kami kekuatan, kasih, dan kontrol diri yang baik. Sebab itu Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah semuanya ini, Tuhan masih berkuasa. Kami percaya juga, di ujung daripada terowongan yang gelap, ada terang, ada harap yang Tuhan sediakan bagi kami, anak-anak-Mu, dan umat dunia yang sedang menderita ini. Sekali lagi kami mohonkan ya Tuhan, tolong pemerintah dan penguasa, berikan mereka bijaksana untuk mengatur di tengah-tengah keadaan darurat dunia sekarang. Kami berdoa untuk para ahli, para saintis, ahli-ahli medis, dokter-dokter, juru rawat mereka yang bergerak, yang sangat sibuk di garda terdepan, menjaga, merawat, berusaha menyembuhkan mereka yang sakit karena wabah ini. Kepada mereka Tuhan diberikan bijaksana untuk secepatnya dan segera menemukan vaksin penawar, antidot untuk sakit wabah ini. Untuk menghentikan merebaknya, lebih meluasnya, lebih ganasnya virus ini yang telah membunuh begitu banyak nyawa manusia, yang mencerai-beraikan keluarga, yang menghancurkan hati, sedih karena kehilangan kekasih. Oh Tuhan, berkasihanilah kepada kami, manusia-manusia tidak berdaya ini. Dan sekali lagi kami berdoa untuk setiap kami yang sampai hari ini Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Luputkan kami dari sakit itu, dari serangan virus itu. Pelihara kami Tuhan dalam lindungan kasih cinta-Mu. Terima kasih. Dengarlah doa kami. Sementara kami terus berdoa untuk keadaan darurat di California Selatan khususnya, saat anak-anak kami tidak sekolah, saat-saat kami bekerja dengan sangat terbatas, gerakan-gerakan, kerjaan dan kehidupan sehari-hari juga pun terbatas. Biarlah Tuhan tenangkan kami semua. Dengan bijaksana kami tetap mendekatkan diri padamu ya Tuhan. Justru untuk saat-saat seperti inilah, biarlah kami mau lebih mendekatkan diri. Mendekat dengan Tuhan. Sehingga kami dikuatkan, kami dihibur. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Kami panjatkan doa kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas sembah kita yang sederhana, yang singkat ini. Perlu saya sampaikan suatu berita yang baru saja kami dengar hari ini. Rekan kita, Saudara Suan Lim, baru saja menghubungi pastor yang mewartakan bahwa kakak laki-laki dari Saudara Suan Lim yang bernama Joseph Cakra telah Tuhan panggil tadi pagi di Jakarta. Sekali lagi atas nama seluruh keluarga New Life Baptist Church, ikut bela sungkawa, ikut berduka. Kiranya Tuhan menghibur keluarga besar Cakra, keluarga Cakra anak-anaknya, dan juga keluarga besar saudara-saudara Joseph yang lain, Suan khususnya, dan kakak-kakak.
dihibur dan dikuatkan di tengah-tengah suasana yang sedih ini. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan mereka semua. Ada sedikit berita tambahan dari gereja, mungkin sampai kalau saudara Pardi, kan? Terima kasih Pastor untuk firman-Nya. Ada sedikit berita, couple news, okay. I know we're trying to simulcast on Facebook Live, YouTube Live, and Zoom. So if you have a couple people at your home, please try to stream it just one media. Right now, it's also a learning curve for us, okay, for the church. It's unprecedented for us too. We found out that we have bandwidth limitation, so we can only stream one at a time. So I'm very sorry. We apologize for the English. The YouTube still being uploaded for the English sermon. So please be patient, okay? And the other news is for offering. People keep asking, how can we give offering? Okay, for cash, you can set aside in an envelope at your home until we meet, until we join again, gather in the church and NLBC. If you want to write a check, you can mail it to NLBC. Find the address on the website or find from your friend. Post office still open. Okay. If you have a bank app or you know how to use Zelle, you can direct transfer to Zelle. The address is nlbcla@outlook.com. Again, the address is nlbcla@outlook.com. We already seen several people giving offering through Zelle. Okay, if you know what I'm talking about, you probably know already how to give offering to Zelle. Thank you so much, and after this, we'll continue with prayer meeting. Anybody who has burden want to join the prayer, we will continue through Zoom only. So anybody want to join the prayer meeting, you continue in Zoom only. Facebook Live and YouTube Live will be ended for these services. Thank you all.